deteksi daripada sifat riya yang sering mungkin kita lakukan di dalam aktivitas kita, baik amal ibadah kita atau amal sosial kita. Masih perlu kita perbaiki agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena ketika amal di situ masih ada nilai riyanya, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan pahalanya. Ya, kemudian juga akan berdampak kepada hati kita. Hati kita menjadi keras, hati kita menjadi mati, hati kita menjadi tidak mudah untuk menerima daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan kita di sini masih melanjutkan wa minha al-ibadah bi qasdi taqarrub min hadratillah ta'ala. Di antara daripada ya hal yang masih ada campur tangan daripada riya atau min daqaiqir riya, marji'nya ke sana adalah al-ibadah bi qasdi taqarrub, dengan tujuan agar ada kedekatan min hadratillah ta'ala, di sisi Allah. Coba bayangin, kita beribadah tujuannya litaqarrub min hadratillah. Bahasanya kan yang sering kita utarakan. Mudah-mudahan kita dalam rangka bertaqarrub. Nah, di sini dikatakan taqarrub, apa taqarrub? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut, nah ini masih dikatakan termasuk min daqaiqir riya. Karena ibadahnya dia ini dalam rangka agar dia mendapatkan kedekatan kepada Allah. Jadi istilahnya berusaha mendekatinya dia kepada Allah. Gambarnya begini, seperti halnya kita memiliki pimpinan dalam perusahaan atau dalam pekerjaan kita. Bagaimana biar kita bisa ngambil hati itu pemimpin? Kita deketin kan? Ya. Kalau dia perintah pasti selalu kita kerjakan dengan baik, tidak pernah melanggar aturan sebagainya, itu udah pasti disayang, ya kan? Udah pasti sayang. Nah itu di dalam ibadah, apabila nilai ibadah yang kita lakukan tujuan agar kita memiliki kedekatan sehingga keinginan-keinginan kita mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika kal amal bi ujrati. Maka hal tersebut seperti halnya kita bekerja, tujuannya agar kita bisa mendapatkan upah atau balasan dari kerja yang kita lakukan. Seperti tadi, kita mendekati pimpinan kita agar memiliki kedekatan, sehingga kalau udah dekat ya bahasanya orang dalam melakukan aja udah enak, kan begitu. Nah, itu masih ada dikatakan ibadah tujuan agar kita ada kedekatan kepada Allah, sehingga apa yang kita pinta, sehingga apa yang kita panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut masih dikatakan min daqaiqir riya, karena hal tersebut ini seperti halnya kita bekerja dengan tujuan untuk mencari upah. Qalu ya wa hadhil illah akhfal ilal. Para ulama berkata bahwa ilat di sini, penyakit di sini, alasan ini adalah alasan atau penyakit yang sangat-sangat tersembunyi sehingga tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang seperti kita. Jadi kalau orang-orang khusus bil khusus, ibadah mereka itu ya lillahi ta'ala. Tidak ada modus di dalam dia melaksanakan ibadah. Kalau kita banyak modus. Pengen masuk surga yang berasa sampaikan, pengen terhindar dari neraka, biar panjang umur, biar rezeki lancar. Ya apa yang ente wirid ini? Ya Ustaz, biar rezekinya lancar, kasih jasa. Tuh, apa modus ya? Ibadah apa ente? Ikut ini biar begini, berarti ada modus. Maka hal tersebut ini masih dikatakan min daqaiqir riya. Seperti halnya orang yang bekerja ada tujuan kembali buat dia, ada backnya, ada apa namanya, bahasa Inggrisnya ya,
Ya, ada timbal baliknya. Ya, mengharapkan timbal balik dari apa yang pernah dia lakukan. Padahal seorang hamba hanya ditugaskan kepada Allah Subhanahu wa taala illa liya'budu mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Mukhlishin, betul-betul di dalam melaksanakan ibadat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain. Ya, mau dikasih susah dia tetap sholat, mau dikasih kaya dia tetap sholat, mau dikasih sakit dia tetap sholat, mau dikasih sehat dia tetap sholat, dimasukin neraka dia tetap sholat, dimasukin surga dia tetap sholat. Karena tujuannya bukan mencari kedekatan sehingga apa yang dia inginkan ditolong. Bukan liqasdit taqarrub min hadratillah. Bahasa itu kan bahasa yang sering kita sampaikan. Ya, masih termasuk min daqaiqil wa rubbama taraqqa sahibuha ila qaribin min hadratillahi ta'ala fa yuqalu lahu arji. Terkadang orang-orang seperti ini, orang-orang yang beribadah dengan tujuan taqarrub ilallah, ya, mereka bisa sampai ila qaribin min hadratillahi ta'ala, bisa sampai memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu lahu, maka diucapkan kepada mereka, irji, kembalilah engkau, lasta min ahliha, karena sesungguhnya engkau bukan orang yang termasuk orang yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ahluha may ya'budullaha ta'ala imtisala li amrihi wa wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang dikatakan memiliki kedekatan dengan Allah siapa? Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah hanya semata-mata imtisalan li amrillah, hanya semata-mata mengikuti perintah Allah. Kemudian wawafaan, dan memenuhi kewajiban dia sebagai hamba. Udah itu doang. Intinya kembali ke takwa. Apa sih takwa? Ya, sering salat Jumat enggak? Ya, bertakwalah kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Selesai udah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan tanpa melihat hasilnya, tanpa melihat balasannya, tanpa melihat apapun. Karena itu perintah Allah dia kerjakan, karena itu larangan Allah dia tinggalkan. Tidak melihat dari perintah di situ ada surga dan di perintah di situ ada neraka dan lain sebagainya, tidak. Tapi semata-mata betul-betul hanya tunduk mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang majikan, sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul memang memenuhi haknya seorang hamba. Yang namanya hamba itu berkewajiban untuk taat kepada sang majikan. Selesai. Jadi kalau zaman perbudakan, ya, jadi seorang hamba yang kita miliki itu kita pekerjakan tanpa diupah, nggak masalah, nggak dolim kita. Karena memang fungsi budak seperti itu. Punya budak perempuan ente pakai juga nggak masalah, nggak kena hukum, ya boleh. Karena memang fungsi budak itu kelas 2 seperti hewan, bebas mau kita apakan, nggak dibayar, nggak digaji, nggak apa-apa. Ya karena tugas budak seperti itu. Itulah kita, seorang hamba, seorang budak dari sang Khalik yang Allah perintahkan kita kerjakan. Mau dibayar kek, mau enggak kek, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya melaksanakan perintah. Udah itu. Nah ini ya, jangan sampai ada modus di dalam ibadah kita. Kebanyakan kita mau modus mendekatkan diri kepada Allah, ada modus terselubung di dalam ibadah kita liujratin, agar kita bisa mendapatkan upah, baik itu pahala, surga, rezeki, sehat. Berarti Anda ibadah masih dalam rangka modus. Bahaya nggak? Ya Ustaz. Bahaya. Wa minha ittia'ul maqamati qabla bulughiha aw ba'da bulughiha wa lam yu'dan lahum fi idhariha. Di antara lagi
daripada min daqaiqir riya, sesuatu yang dikatakan riya yang sangat-sangat samar, iddia'u pengakuan dia atas kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala qabla bulughiha, sebelum orang tersebut, sebelum dia mendapatkan kedudukan daripada kedudukan orang-orang soleh. Au ba'da bulughiha, atau dia sudah sampai memang memiliki kedudukan dari kedudukan orang-orang soleh, namun walam yu'adzin, dan dia tidak diizinkan baginya fi izhariha, untuk menampakkan kedudukannya. Ngaku-ngaku punya makom, ngaku-ngaku menjadi wali, ngaku-ngaku derajatnya tinggi. Nah, ini termasuk orang-orang yang telah tertipu dengan amal ibadahnya, telah tertipu dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kan bahaya. Jadi antara karamah dan istijrat ini beda. Sama-sama sesuatu yang di luar nalar, atau sihir, sesuatu yang di luar nalar, tetapi jalur pendapatannya, jalur pengambilannya ini beda. Kita lihat banyak orang yang memiliki karomah, hingga ketika dia sudah merasa memiliki kedudukan, padahal kedudukan tersebut tidak boleh ditampakkan, maka orang tersebut pada hakikatnya berada dalam kedudukan terendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak boleh untuk ditampakkan kedudukan-kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Summa inna dzalika al-mudda'i yu'aqabu bihirmani ma idda'u. Maka dengan demikian orang-orang tersebut yang mengaku memiliki kedudukan, baik dia memang sudah memiliki kedudukan atau belum, maka dengan dia menampakkan kedudukannya, orang tersebut akan yu'aqabu, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bihirmani ma'idda'ahu, terhalangnya dia dari kedudukan yang dia akui. Dia tidak akan sampai kepada kedudukan yang dia merasa mengakui punya kedudukan. Fala yanalahu ba'da dzalika abadan kama jarraba, maka orang tersebut selamanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nih ya, kita kan gampang bener ngaku-ngaku punya kedudukan, ngaku-ngaku orang soleh. Kedudukan gak perlu kedudukan wali, orang soleh, orang dermawan, bukan kedudukan. Orang ahli sabar, orang ahli sholat, ya itu kan kedudukan. Ngaku-ngaku ahli sholat. Ketika Anda mengaku-ngaku orang ahli sholat, pada hakikatnya Anda bukan orang ahli sholat, dan selamanya Anda terhalang dari kedudukan orang ahli sholat. Paham? Anda ngaku orang dermawan, ya, ada hakikatnya Anda bukan orang dermawan, dan selamanya Anda tidak akan memiliki kedudukan orang dermawan. Ya, orang-orang yang mengaku memiliki kedudukan, hukuman bagi orang tersebut selamanya tidak akan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha mahabbatu ittila'in nas 'alal ibadah wa ghiriha. Di antara lagi min daqaiqir riya adalah mahabbatu ittila'in nas, senangnya dia ketika dilihat oleh orang atas ibadah yang dia lakukan, wa ghairiha, dan selain ibadah. Jadi merasa nyaman, merasa bahagia, merasa senang ketika ibadah yang dia lakukan, ketika amal soleh yang dia lakukan, ketika aktivitas baik yang dia lakukan dilihat orang. Ya, ketika dilihat orang dia semangat ibadahnya, ketika dilihat orang dia semangat bekerjanya, ya. Ini juga termasuk min daqaiqir riya. Bahkan qala asy-Syaikh Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah taala, berkata Al-Imam Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah taala, min adarri syai'in 'alal muridina al-iksaru minal a'mali as-salihat la'allahu yuhmadu ala dzalika. Dari hal yang membahayakan atas orang-orang yang ingin menuju Allah adalah memperbanyak dari amalan-amalan baik, tujuannya la'allahu, agar dia yuhmadu, mendapatkan pujian dari amal-amal yang dia lakukan. Dan itu sesuatu yang membahayakan bagi kita. Memperbanyak aktivitas kebaikan
tapi tujuannya agar kita mendapatkan pujian Allah yuhmadu atas apa yang kita lakukan. Siapa dulu lah gua, ya kalau nggak ada gua nggak bakal bisa begini tuh, ya itu sesuatu yang membahayakan bagi kita, ya kata Imam Abul Hasan Al-Thadili, idla yasdadu bikasratiha illa tardan wa maktan, karena tidak akan bertambah baginya kecuali yang pertama dia akan tertolak dari amal ibadahnya, yang kedua wa maktan, dan dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang kita lakukan Pak sebanyak-banyaknya itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan amal baik, ya tujuannya agar mendapatkan pujian dari Allah, ya ini bahaya, ya. Wa hadza yakhfa ala katsirin minal muridina, dan hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat samar atas kebanyakan orang dari orang-orang yang ingin menuju Allah. Orang-orang awam kayak kita, terkadang kita ini pengen dipandang orang, ya pengen dianggap orang. Ketika orang nggak nganggap kita, ya kita merasa kecewa, sakit hati, berusaha menonjolkan kelebihan kita, menonjolkan ya kehebatan kita agar kita mendapatkan pujian, pengakuan. Intinya orang itu semua sebenarnya ingin mendapatkan pengakuan dari yang lain. Nah ini bahaya. Ini sifat karakter daripada inti manusia, pengen mendapatkan pengakuan. Lu kok pinter lu ini, kok lu pada diem aja sih, ya ini begitu. Ya banyak orang minta pengakuan bahwa dia itu pinter, bahwa dia ini karim, bahwa ini dermawan, dia ini begini. Tapi orang nggak pernah ngakuin, ya ini bingung gua, padahal gua pinter tapi nggak pernah ada yang ngakuin. Kan banyak orang kayak gitu. Ya bahaya itu, ya bahaya, terutama bagi kita, ya. Wa min huna aujabu alal murid al-israr bi amalihi hasba taqatihi hatta yaqwa wa yatamakkan. Maka dengan keadaan seperti ini, para ulama mewajibkan bagi kita orang-orang awam, orang-orang yang ingin menuju Allah, al-israr, untuk menyembunyikan dari amalan-amalan baik kita hasba taqatihi, semampu kita. Usahakan setiap amal kebaikan kita, ya berusaha untuk kita sembunyi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam Al-Quran tegas-tegas memerintahkan sholat itu sholat tahajud. Puasa yang ibadah yang paling afdal itu puasa, dan Allah sendiri akan membalas. Kenapa? Karena dua ibadah ini untuk kemasukan yang namanya riya ini kemungkinan besarnya susah. Coba kalau sholat tengah malam di rumah sendiri di kamar, mau riya sama siapa? Benar nggak? Kita bangun malam, sholat malam 2 rakaat aja, mau riya sama siapa? Mau pamer sama siapa? Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala fatahajjatna bilatan lah, puasa. Puasa kan orang jarang tahu kita lagi puasa atau tidak, ya. Tahunya kita dalam badan seperti biasa, kecuali ada pengakuan dari kita atau ditawari makan lagi puasa, baru orang tahu. Nah ini dua amalan yang betul-betul untuk disusupi dengan penyakit riya ini kemungkinan kecil. Makanya banyak-banyak yang namanya ibadah malam. Di waktu malam itu waktu yang luar biasa, karena untuk melakukan ibadah ada nilai yang banyak, sulit. Ente tahajud 100 rakaat tengah malam, yang ente mau ngebanggain ke siapa? Kan itu. Pagi ente bilang anak malam sholat 100 rakaat, orang juga belum tentu percaya, orang nggak ngelihat. Ya, tapi kalau siang hari ente dari pagi tahajud, sholat duha di masjid, orang banyak lihat tuh, dipuji orang. Nah ini hati-hati, hati kita kadang gertak disapa dulu lah buruan gitu ya. Nah ini bahaya, ya. Makanya bagi kita diwajibkan untuk berusaha semampu kita yang namanya al-israr bi amali, menyembunyikan amal baik kita hatta yaqwa, sehingga kita betul-betul mampu.
Wayatamakan dan sudah tamkin. Maksudnya apa? Mampu ketika kita menampakkan amal ibadah nggak ada kerentak sedikit pun. Ingin dipuji orang, ingin pamer sama orang, ingin dapat ini. Caranya bagaimana untuk melatih hal tersebut? Banyak-banyak ibadah sir. Ketika kita sudah melazimi ibadah sir, kemudian melakukan ibadah jahar, menampakkan ibadah, ini sudah tamkin. Sudah kuat kita untuk tidak pamer, karena kita udah biasa sesuatu yang udah kita lazimi, udah nggak heran lagi lah. Emang kebiasaan saya seperti ini, nggak ada tujuan untuk dipuji orang. Memang dari dulu saya sudah seperti ini, ya. Lagi belum dikenal orang udah seperti ini, dikenal orang ya seperti ini, gitu. Nah ini caranya. Wajib bagi kita menyembunyikan amal ibadah kita semampu kita. Sampai kapan? Sampai kita betul-betul mampu dan tamkin. Ketika kita menampakkan, tidak ada kerentak sedikit pun dari kita, merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Jadi prosesnya tahunan. Berat. Ya kalau cuma baru seminggu, besok ditampakin, nah itu udah repot ya. Dengan kuali langsung ya. Hah? Ya, untuk kuat dan tamkin ini lama prosesnya. Ya, lama, nggak cuma sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, ya. Istiqomah itu nggak sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, sampai mati itu istiqomah, ya. Nah ini, ya Allah ya bakari bakola aidan, dan berkata lagi Imam Hasan Asadili, rubbama yaf'alu al-murid amran yuhmadu alaihi wala yaksiduhu fayadunnu annahu mukhlisun wal halu annahu mura'in. Berkata Imam Abul Hasan As-Sadili, terkadang bagi kita nih al-murid, ya orang-orang awam, orang-orang yang baru ingin menuju Allah, melakukan satu pekerjaan baik, ibadah atau kerjaan yang berkaitan dengan ibadah sosial, nggak ada tujuan layak situ. Kita tidak ada tujuan agar dipuji orang, agar orang memuji kita bahwa kita ini ahli ibadah, enggak. Namun ya orang memuji kita, ya amron yahmadu alaihi, orang memuji kita, sedangkan kita memang awalnya tidak ingin ya ada pujian dari orang. Nah ketika orang memuji kita, kita kerentak itu, merasa bangga, merasa senang, maka hal tersebut kata beliau ya adalah al-hal annahu mura'in, kita termasuk orang yang ria, padahal kita sudah menyangka bahwa kita ikhlas. Anak jangan kerja bakti, sholat, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tidak ingin mendapatkan pujian orang. Tiba-tiba lagi ibadah dipuji orang, itu luar biasa hari. Makanya jangan tertipu sama pujian orang, ya pahami, jangan tertipu sama pujian orang. Kita ngasih duit ke orang, kemudian orang puji kita, wah itu luar biasa karim, itu luar biasa khair, luar biasa, ya kan begitu ya. Orang itu kalau dikasih pujinya luar biasa, bangga itu kita, hancur ya. Padahal kita awal ngasih nggak ngarep puji, tahu-tahu dia muji kita banyak banget, bangga itu kita, luar biasa. Wassalam. Hancur amar Anda ya. Yudhanu anna mukhlis, Anda menyangka bahwa dia sudah ikhlas, Anda ikhlas, tapi hal tersebut kata Imam Ghazali wal hal annahu mura'in, wa Anda termasuk orang yang sering gak begitu? Sering kita bagi orang nih, anak ikhlas lah banggain lillahi ta'ala, tau-tau dia puji kita habis-habisan kan gitu ya. Wah kurang ajar lo, modus puji-puji gue lo, tujuannya apa? Mau ngancurin amal gue kan gitu. Dipuji ya luar biasa, mangkrak kita seneng luar biasa, alhamdulillah bisa bantu orang. Wah Anda ria itu udah ria. Makanya kalau dikasih muji orang jangan berlebihan. Kesian orang yang telah membantu kita, gara-gara kita memuji dia, akhirnya amal dia hilang. Karena dia senang dengan pujian Karena sifat karakter manusia ini, pahami, senang dipuji. Bohong kalau orang nggak senang dipuji. Bohong, senang dipuji. Itu caranya bagaimana biar ngambil hati orang, puji dia senang banget ya. Tapi bahaya bagi orang yang dipuji ini kalau nggak kuat ya atas pujian, dia merasa dirinya hebat karena mendapatkan pujian. Padahal tujuan awalnya nggak sama sekali mendapat pujian.
Ya, tapi tiba-tiba dipuji orang, dia merasa bangga. Annahu mura'in, orang tersebut dikatakan ria. Wadhalika, contohnya nih, ka'ayyarudda masalan ma yu'tihi lau annas ta'afuban bayahmadu annas ala dhalika fayusgiya ila maddihim fayarju amaluhu ilar riya. Contohnya, beliau sih mencontohkan seperti halnya misalkan kita diberikan sesuatu sama orang, ta'afuban, kemudian kita merasa cukup dengan pada tersebut, maksudnya nggak butuh, ya berikan yang lain, mungkin yang lain lebih butuh. Contoh misalkan bansos, Pak RT ngedata kita dapat tuh bagian bansos, Pak RT anak alhamdulillah masih cukup, berikan saja kepada yang lebih membutuhkan. Tuh, kan biasanya begitu. Ya, kemudian atau RT muji kita itu, ya RT muji kita, RT luar biasa, ya jujur dan luar biasa, bagus saya. Kemudian isra, kita merasa senang, ya isra itu kan berarti menengklengkan kepala atas pujian tersebut, kita merasa senang, merasa bahagia, maka wayarji'u, ya niat baik kita nggak menerima daripada barang pemberian tersebut, ini kembali kepada riya, karena merasa senang ya dari pujian yang diberikan kepada kita. Makanya hati-hati kalau ada orang muji kita, jangan sampai kita berlebihan bangga dengan pujian yang orang berikan kepada kita. Itu bisa menjadikan amal kita hancur lebur, karena disitulah akan timbul yang namanya daqaiqur riya. Ya, pahami. Ya Allah, susah ya. Walau lam yaqsid dzalika awalan, walaupun ya awalnya dia tidak ada tujuan lam yaqsid ya untuk dipuji orang. Ya, walau lam yaqsid dzalika awalan, walaupun awalnya memang enggak ingin dipuji. Dia sengaja memang dia menolak bukan berarti nggak mau, tapi memang dia nggak butuh dan orang lain lebih membutuhkan. Kok dipuji senang, wah bahaya. Contoh tadi kita bantu orang, emang tujuannya membantu dia. Tahu habis kita bantu dia, muji kita habis-habisan, kita merasa bangga, merasa senang, merasa sudah membantu dia, merasa telah menyelamatkan dia. Amal Anda berubah menjadi amalan riya. Wa minha tarkul amal min ajlin nas, diantara daripada hal yang samar dari urusan riya adalah meninggalkan melakukan amal min ajlin nas karena pandangan orang. Nah, ini kenapa yang nggak semua sholat di masjid? Anak takut riya, akhirnya nggak sholat di masjid. Kenapa yang nggak mau ngaji? Anak takut riya, akhirnya nggak mau ngaji. Anda itu riya, udah nggak ngajinya Anda riya, nggak jamaahnya Anda riya. Jadi meninggalkan amal karena pandangan orang itu termasuk riya. Anak takut kalau di masjid takut dianggap riya begini. Berarti kan amal ibadah niatnya orang. Jadi kalau orang tujuan ibadah mau dipuji orang, mau dicaci orang, nggak peduli. Gitu loh. Nggak, makanya ibadah itu apapun yang kita lakukan jangan toleh kanan, jangan toleh kiri, lurus jalan terus. Mau dipuji kayak, mau dihina kayak, nggak peduli. Ini baru dihina dikit, nggak mau jamaah, dicengin dikit, nggak mau ngaji. Nah, itu berarti Anda ngaji, Anda ibadah tujuannya memandang yang Anda pandang orang. Jadi nggak melakukan amalan karena orang, itu juga dikatakan riya. Qala al-Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajli nas riyaun, meninggalkan ibadah karena orang termasuk daripada riya. Wal amal min ajli nas, dan beramal karena orang syirkun, perbuatan syirik, serba salah. Nggak ibadah ya riya, ibadah syirik. Kata Imam Fudail bin Iyad itu, meninggalkan ibadah karena orang ibadah karena orang syirik. Ibadah syirik, nggak ibadah riya. Lalu gimana? Ibadah tapi jangan karena orang, gitu loh solusinya. Bang nggak?
Ini apa-apa kita yang kita lihat orang sih. Kalau sholat di sana dicuekin. Ya, nggak ada yang pedulin anak nggak dihormatin banget, nggak bisa jadi imam. Itu berarti Anda sholat karena orang. Akhirnya nggak sholat di masjid. Ya, jadi apapun lakukan jangan karena orang. Ya, jangan karena orang. Ibadah karena orang syirik, meninggalkan ibadah karena orang ria. Ya Allah ya Karim. Kemudian wal ikhlas ayu afika al haqqu ta'ala minhuma, sedangkan ikhlas itu adalah selamatnya engkau minhuma dari keduanya. Ayal haq maksudnya ibadahnya engkau hanya kepada Allah, dan selamatnya engkau dari kedua hal tadi karena manusia. Kalau enggak beribadah ya bukan karena orang, ya karena ada ujub syar'i, makanya diperbolehkan itu. Nanti nggak ngaji ngapa lagi sakit ujub syar'i boleh. Ya, Anda nggak jamaah kenapa? Ada sakit ujub syar'i. Makanya setiap apapun kita harus kembali kepada syariat. Jadi melakukan amal karena syariat, meninggalkan amal karena syariat, bukan karena orang. Ini caranya. Itu ikhlas. Al-ikhlas ayu abika, menyelamatkan kepadamu, ya, menyelamatkan siapa? Al-haq wa Allah minhuma, dari kedua hal tadi. Allah menyelamatkan kita dari kedua hal tadi, yaitu meninggalkan amal karena manusia, beramal karena manusia. Wa makna dzalika anna man azama ala ibadatin wa tarkuha makhafatan ayyaraha an-nas wa huwa mura'in li'annahu tarkuha min ajlin nas. Maksud daripada ucapan tersebut adalah sesungguhnya orang yang memiliki azam, niat untuk melakukan ibadah dan meninggalkan ibadah, tujuannya makhafatan karena takut riya, ayyaraha karena dilihat oleh manusia, bahwa mura'in, maka orang tersebut dikatakan ria. Ente nggak mau sholat jamaah, alasannya Anda takut riasat, Anda sudah termasuk orang ria. Anda sholat ya takut ria, jadi jangan ada niat takut ria. Ya, makhofatan, ya, ayyuraya, ya, itu bahaya. Ya, jadi intinya lillahi ta'ala. Ya, karena alasan tersebut Anda enggak ibadah karena takut ria, ya, li'annahu tarkuha min ajlin nas, karena meninggalkan ibadahnya engkau itu karena manusia, bukan karena Allah. Ya, karena pandangan manusia. Amma law tarakaha liyaf'alaha fil khalwah fa hadza mustahabun illa ayyakuna faridatan aw zakatan wajibatan. Apabila engkau meninggalkan dari ibadah-ibadah tersebut agar engkau melakukan dalam keadaan khalwah, nah itu mustahab. Apa yang tinggal jamaah? Anak di rumah aja, ya, di rumah aja, bukan tujuan karena takut riya. Ya, enggak ibadah di masjid bukan tujuan takut riya, tapi liyaf aluha, agar kita melakukan fil khalwah, di dalam keadaan menyendiri. Nah itu dikatakan mustahab, bagus. Jadi jangan sampai tujuannya itu tujuan yang bukan syar'i, kembali lagi. Jadi alasan syar'i ini penting. Kecuali ibadah-ibadah tersebut yang sifatnya fardu, seperti sholat jamaah. Sebagian ulama mengatakan fardu ain. Ya karena namanya fardu, mau gak mau kita jamaah, walaupun kita disuruh ada nilai takut ria dan lain sebagainya, ya kerjakan. Ya, walaupun di situ dilihat orang, banyak orang, ya itu kewajiban kita untuk berjamaah. Atau seperti zakat wajib, namanya zakat kan diberikan ke orang, pasti ada orang yang lihat. Tapi kita niat untuk mengeluarkan zakat kepada orang yang kita berikan, bukan tujuan ria, bukan tujuan pamer dan sebagainya. Emang itu kewajiban kita mengeluarkan zakat, nggak bisa disembunyikan gitu loh. Ya, itu Allah ibadah disembunyikan kalau kita mampu, kecuali hal-hal yang wajib tadi seperti sholat jamaah, mengeluarkan zakat, itu kan mau nggak mau interaksi sama orang. Ya, maka hal-hal tersebut ya harus kita lakukan, tapi usahakan jauhkan dari yang namanya sifat riya.
Au yakunu mimman yaqtadi bihi ya fal jaru bidzalika afdal. Atau memang kita ini sebagai sosok yang menjadi panutan. Kalau kita ibadahnya sembunyi-sembunyi sehingga orang yang mengikuti kita ini nggak tahu bagaimana karakter dan ibadah kita, ya seperti Nabi, seperti para ulama, bagi mereka afdal ibadahnya itu ditampakkan karena mereka itu panut yang akan menjadi contoh dari murid-muridnya. Oh, gurunya jamaahnya rajin, oh gurunya sholat sunnahnya rajin. Kita sebagai muridnya malu kalau nggak berjamaah, malu kalau nggak sholat sunnah, malu kalau nggak bagi mereka para panutan afdalnya menampakkan ibadah. Tujuannya apa dia menampakkan? Bukan karena ria. Agar apa? Agar orang yang ikut dengannya bisa mengikuti jejak. Itu boleh seperti itu, ya boleh. Maka fal jahru bidzalika afdal, menampakkan ibadah dalam kasus-kasus seperti ini. Contoh seperti ibadah wajib yang memang harus ditampakkan, atau seperti zakat wajib yang memang interaksi dengan orang lain, atau memang dia seorang pemimpin yang diikuti oleh jamaahnya, maka menampakkan ibadah dalam kasus seperti ini afdal, lebih utama. Wa minha hikayatul a'mal as-salihah allati waqa'at bi azmanin madad. Di antara daripada bin daqaiq riya adalah menceritakan amal-amal baik yang dulu pernah dia lakukan walam yash'ur biha ahadun, yang orang nggak pernah tahu dari amal baik yang dulu pernah kita lakukan. Jadi menceritakan amal yang pernah kita lakukan zaman dulu. Nah, itu berarti Anda sudah termasuk berarti amal yang dulu pernah Anda lakukan pahalanya sudah hilang. Anda dulu lagi masih muda ya, karena puasa Daud rajin, tahajud rajin, ya nanti nggak tahu aja ya, nanti baru kenalan. Nah, itu termasuk dia menceritakan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia lakukan. Itu termasuk min daqaiqir riya. Tujuannya apa? Terkadang kita menceritakan amal baik dulu kita, tujuannya biar kita dihargai orang. Ya orang belum kenal kita kan begitu. Caranya bagaimana? Biar tahu dulu anak ini begini. Nah, itu udah menghancurkan amal. Keren. Ya, sudah menghancurkan amal ibadah kita illa li gharadin syar'iyyin, kecuali memang ada tujuan syariat yang memperbolehkan. Ya. Fa inna hikayataha bi ghairi gharadin syar'iyyin yuradduha ila suratir riya, karena menceritakan amal baik yang telah lalu dengan tanpa ada tujuan daripada syariat, maka amal tersebut seketika itu yuradduha ila suratur riya, kembali kepada bentuk riya. Biha hala amaliha, ya ketika dia beramal dari amalan-amalan tersebut. Ya, jadi anjur lebur. Ya, Anda dulu, Anda udah pernah pergi haji dulu, Anda aja belum tahu, Anda gak manggilan apa haji itu. Ya, banyak amalan-amalan yang sering kita ceritakan sama orang dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, kita ceritakan kepada orang lain. Maka amal yang dulu itu hilang udah, gak berbekas lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali memang ada izin syar'i yang memperbolehkan kita menceritakan amal-amal tersebut. Ya, itu baru tidak menghancurkan amal kita. Ya, karena memang secara syariat ada yang memperbolehkan. Wa min wasiyati Sayyidi Alil Khawas, di antara daripada wasiat Sayyidi Alil Khawas rahimahullah taala li ashabi kepada murid-muridnya, ihgaru minat tasmi bi a'malikum fa innahu yubtiluha karya ala haddin sawa. Berhati-hatilah engkau dari tasmi, menceritakan amal-amal baik, karena hal tersebut bisa membatalkan amal kita seperti halnya riya ala haddin sawa, dengan batasan yang sama, kama saraha bidzalikal hadis, seperti halnya yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tasmi
memperdengarkan amal baik yang pernah kita lakukan itu sama persis seperti ya tubtilul a'malul ibadah, bisa membatalkan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Dulu begitu juga dengan amal buruk kita. Ini kan orang ada bangga dengan maksiat yang pernah dia lakukan. Lah jangan, Allah udah menutup aib kita lah, kita buka-buka aib kita di depan orang. Dulu anak pernah ngerampok banget, ente baru maksiat segitu nih, Anda dulu jago Anda bunuh orang lah, maksiat bangga. Padahal Allah sudah menutup rapat-rapat maksiat yang pernah Anda lakukan, sehingga orang tidak mengetahui keburukan kita. Kok ente buka-buka? Jadi kan kita kurang ajar. Allah saja sudah menutup rapat-rapat keburukan kita, apalagi kita membuka keburukan orang lah. Itulah. Jadi nggak boleh menceritakan amal baik kita dan juga menceritakan amal buruk kita. Itu tidak boleh. Lakin tasmi dawaun. Namun di dalam tasmi ini ada obatnya. Jadi bagaimana biar amal kita yang dulu pernah kita lakukan udah kadung kita ceritain nih. Aduh, mana udah kadung ceritain. Mana dulu amalnya gede banget. Bagaimana biar kembali lagi menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada obatnya, ya. Kata beliau ada obat. Wa huwa ayyang bima al-abdu ala dzalika wa yatubu min dzalika taubatan shadiqatan bi annahu la ya'udu yasma'u ahadan minan nasi bi amalin min a'mali. Yaitu caranya dengan dia menyesal atas apa yang pernah dia lakukan dari menceritakan amalan-amalan tersebut, wa yatubu min dzalika, dan dia bertobat dari itu semua taubatan shadiqatan, dengan taubat yang sebenar-benarnya, bi annahu la ya'udu, bahwa dia tidak akan mengulangi untuk menceritakan amalan-amalan baiknya kepada seseorang pun dari amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Idh taubah as-sadiqah tamhu tilka zalah, karena dengan taubat yang benar itu akan menghilangkan penyakit-penyakit atau menghilangkan apa-apa yang pernah kita lakukan. Jadi kembali lagi kalau kita udah taubat, ya, kita udah melakukan amal baik yang kita ceritakan. Nah, bagaimana caranya untuk mengembalikan amal yang dulu pernah kita lakukan menjadi amal baik lagi? Anda taubat dari yang namanya tasmi, dari menceritakan amal baik. Ya, jangan Anda ulangi lagi menceritakan amal baik Anda. Ya, cukup selesai. Besok-besok jangan ceritakan lagi. Maka amal tersebut akan kembali lagi menjadi amal baik yang akan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan. Siapa orang yang beramal walaupun sebiji zarrah kecil khairan, dari kebaikan, yarah, maka dia akan melihat balasan dari amal baik yang pernah dia lakukan. Nah, kalau diceritakan hilang itu. Kalau dia taubat dari menceritakannya, balik lagi. Nanti di akhirat akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kemarin sering menceritakan amal baiknya, taubat. Besok-besok jangan cerita, dengan diam, ya. Jangan cerita. Insya Allah amal kita akan kembali lagi. Ini caranya mengobati daripada dosa tasmi, yaitu memperdengarkan, ya, menceritakan dari amal-amal baik yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kadzalika raja'al amal sahihan bimasyiatillahi ta'ala, maka amal tersebut kembali menjadi amal yang soleh bimasyiatillahi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, sehingga di dalam kita beribadah berusaha untuk menghindari yang namanya riya, ya, karena nggak mudah, ya, untuk berhindar dari yang namanya riya. Ada aja cobaannya, ada aja ujiannya. Pasti ketika kita melakukan kebaikan, ada orang yang nggak senang sama kita, ada orang yang pro sama kita dan tidak pro sama kita. Nah, ketika kita melakukan kebaikan ada orang nggak pro, udah nggak perlu sakit hati, ya.
nggak perlu purik kan, banyak kan kita purik, kita lagi melakukan amal baik, kalau ada orang yang nggak pro sama kita, usil sama kita, lalu kita pengen buat baik, ada orang nggak pro, ada orang yang nggak suka, jangan putus asa, jalani, karena tujuan kita melakukan amal baik bukan karena orang tersebut biar dia muji kita, bukan, tapi karena Allah itu selesai. Jadi jangan gampang purikan ketika kita melakukan kebaikan, nggak disetujui orang atau orang nggak pro sama kita, orang pada musuhin kita, nggak usah peduli kalau memang itu kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan bukan ngarah dipuji dia, bukan, tapi memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melakukan kebaikan kemudian ada orang yang nggak suka dengan kebaikan kita, kemudian kita purik, akhirnya nggak mau melakukan kebaikan, Anda riya namanya, karena Anda nggak beramal tujuan karena memandang orang kan banyak kita begitu, capek-capek begini ya, masih juga diomelin, masih juga ada orang nggak senang, mendingan anak nggak mau dah kalau begitu. Anda karena Anda tidak beramal karena orang, maka lakukan. Ini sulit untuk menerapkan di dalam keseharian kita. Ya mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga amal baik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari sifat riya, dan mudah-mudahan ya apa yang menjadi hajat kita semua dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mushola kita tuh ya biar cepat kelar. Amin ya Allah, amin. Dan kita bisa melaksanakan aktivitas pengajian kita, sholat jamaah di mushola, imarul musola, masajid. Ini merupakan sifat daripada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima alamtana nabi alimna alladhi yanfa'una al-fakir wa fakir ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa kudru unta wa zakar wa fitna wa fikum lima tartaji qawlan wa fi'lan kurama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhillan kaulama nakhba bil khair wa nufa kulla syarban wa asrif lana kulla su'ud wa akhira bidu min kala'uyin waqti ana rabbana kulatiyun qabla an ta'tiyana rusdul malan waqfir wasur anta akraman syatar wa sholatu laita wasal mustafa man hafidha ana wal waba bikitabilna shishiba walal ali kirami musuraba walal shambil mausadil burabau mahdina bihudak faji'alna iman isabir udak wala tuwalina wali yang siwak wala taji'alna liman khalafa amrak wasok fahasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbi bismillahirrahmanirrahim wa tahiyyatuhu biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.